من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. اللهم افتحنا فتوح عارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah dengan kesehatan, dengan sehat badan, sehat pikiran, sehat Islam juga sehat iman, sehingga malam ini kita juga bisa berkumpul kembali di kediamannya Bapak Samsami dengan maksud adalah untuk sama-sama kita ikuti pengajian sebagaimana biasa. Dan rahmat dan sejahtera sama-sama kita doakan kepada Allah senantiasa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan, yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Samsami serta keluarga, yang kami muliakan seluruh jamaah yang berhadir malam ini, yang alhamdulillah masih senantiasa untuk mengikuti setiap pengajian di malam Kamis, dan mudah-mudahan ke depan kita mohon kepada Allah selalu diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa selalu kita mengaji, mencari ilmu pengetahuan agama sebagai bekal bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantu. Rasulullah mengatakan sittatu asya hunna gharibah. Ada 6 perkara yang akan jadi jauh fi sittati mawadhi' dikala berada pada 6 tempat. 6 perkara ini yang sebenarnya sangat mulia dan sangat baik, tapi karena berada bukan pada tempatnya sehingga jadi baik ataupun jadi jauh. Yang pertama, al-masjidu gharibun bima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid akan menjadi jauh bila pada tempat yang ahlinya ataupun orangnya, orang kampungnya tidak mau salat dalam masjid. Tidak ada akan bermanfaat masjid itu kalau seandainya pemilik masjid adapun yang membangun masjid tidak mau salat dalam masjid, adapun enggak mau salat 5 waktu bersama-sama adapun secara berjamaah di masjid itu, maka posisi masjid akan menjadi jauh, artinya kurang bermanfaat. Itu yang pertama. Kalau sekarang kita lihat di mana-mana masjid sangat indah, sangat bagus dibikin, tapi yang ada ramenya cuma hari Jumat. Kalau 5 waktu kadang-kadang cuma 1 shaf, malah ada masjid yang tidak ada sholat berjamaah di masjid. Itu salah satu tanda masjid itu jadi jauh adapun kurang bermanfaat pada tempat tersebut. Kemudian yang kedua, wal mashafu gharibun, Quran akan menjadi jauh fi manzili qaumin, kalau berada pada tempat satu kaum yang tidak mau membaca Al-Quran. Al-Quran bermanfaat dengan dibaca, difahami, kemudian bisa menjelaskan pentafsirannya kepada orang lain. Dari situ manfaatnya, adapun pahala yang kita dapat mengenai Al-Quran. Sebagaimana disebutkan, Al-Quran menjadi hudan linnas, tidak sebut keraguan, dan itu akan menjadi petunjuk bagi umat. Kalau kita tidak mau membaca, tentunya Al-Quran yang mungkin kita beli mahal-mahal, Quran yang indah, yang ada tajwidnya, tapi tidak bermanfaat. Ini kaji ke model lah. Kalau pakai Al-Quran itu yang ada merah-merahnya, adapun tulisannya yang besar. Kalau tulisan gede,
merasa bisa dibaca. Padahal kalau bukan karena ilmu, adapun memahami tajwid, tentunya bacaannya tidak sempurna. Jadi walaupun bagus Al-Quran, tapi tidak memberi manfaat bagi orang yang membacanya kalau dibaca dengan asalan. Yang dimaksudkan al-mashafu, mashaf Quran itu akan menjadi jauh kalau berada pada tempat satu kaum yang tidak lagi mau membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Dan Al-Quran itu akan menjadi jauh juga bila berada pada orang yang fasik. Artinya fi qalbin ma'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fi. Kalau berada dalam hati seseorang yang beriktikad itu Al-Quran dan menyaksikan itu Al-Quran, apa isi Al-Quran tidak pernah lakukan, tidak pernah mau mengikuti. Ya. Kadang orang faham yang dibaca makna dan pentafsirannya, tapi yang ada dalam Al-Quran, ia dalam apa dalam Al-Quran, yang dia beramal adapun yang dia jalankan bukan dari Al-Quran. Orang fasik ya seperti itu, bukan karena hanya dia kekurangan ilmu, tapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya ada sebahagian ulama yang dinamakan dengan ulama suk. Na'udzubillah. Bagaimana ini dimasukkan dengan ulama suk? Ulama yang memahami isi Al-Quran tapi tidak pernah mengambil hukum dari Al-Quran. Nah, ada yang halal diharamkan, adapun ada yang haram dihalalkan. Jadi hukum itu dibolak-balik. Apalagi tujuannya untuk mencari fulus, tujuannya demi uang, sehingga ayat Al-Quran itu tidak lagi pada sebenarnya. Maka fatwanya selalu bertentangan dengan hukum agama. Kemudian salah satu bahagian daripada yang jauh bila berada pada tempat al-mar'atul muslimah shalihah. Banyak wanita yang muslim yang shalihah, artinya al-muti'ati lillah, taat bagi Allah dan Rasul, gharibun fi yadi rajulin dhalim, karena berada di bawah suami yang zalim sehingga dia itu tidak ada manfaatnya. Adapun perempuan itu akan menjadi jauh manfaatnya sebagai hamba Allah itu kalau tidak dijalani sesuai dengan hukum agama. Bagaimana maksudnya? Punya suami tapi tidak mau memimpin istrinya kepada jalan yang benar, maka perempuan itu yang muslimah akan menjadi jauh via di rajulin tadi, kurang bermanfaat. Padahal dia dengan Allah dekat, tapi suaminya yang zalim sehingga dia jauh daripada Allah. Maka mungkin ini satu anjuran bagi kita untuk selalu mengajak, mengarahkan, memimpin keluarga kita kepada jalan yang benar. Idza kana fi ismati zawjin mujawid anil haq ilal batil. Si il-khalqi punya suami yang zalim lagi yang jelek akhlaknya. Rasulullah mengatakan, ahabbukum ila ahsanikum akhlaqan al-muwadda'una aknafal ladina yalfuna wa yuhlafuna. Ya. Ahabbukum, aku menyintai kalian, yang lebih cinta kepadaku ahsanukum akhlaqan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah yaitu yang punya akhlak yang baik. Al-muwatta'una aknafa. Jadi selalu berjinak-jinak yaitu dengan istri, artinya baik selalu dengan istri. Nah, Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis yaitu dengan orang yang tidak ada akhlak itu jauh dengan baginda Rasulullah. Wa husnul khalqi ayyakuna salul arikah. Bagaimana yang dimasukkan dengan baik akhlak, yaitu mudah dalam pergaulan. Lainul janib, dia merasa lebih mulia dan lebih senang apabila bertemu dengan sesama muslim. Dan dia selalu mengikuti perintah Allah, menjauhkan segala larangan. Itulah namanya akhlak yang baik. Maka dalam kaidah para ulama, akhlak ini bagian daripada keadaban.
Man la adaba fahuwa dabba. Kalau seseorang itu tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka tidak jauh. Dia itu bagaikan seorang, ada bagaikan sebuah dabbah. Dabbah itu apa? Yaitu tempat kita kendarai. Binatang yang 4 kaki yang bisa kita kendarai. Maka dabbah dengan orang yang tidak ada akhlak itu lebih buruk orang yang tidak punya akhlak. Kemudian warajulul muslimus salihu gharibun fi yadi imratin radiyah. Ini ada kebalikannya. Laki-laki yang muslim yang salihah, artinya yang punya salihah, yang taat bagi Allah dan Rasul, akan menjadi jauh laki-laki itu kalau dia sempat menikahi seorang wanita yang jelek, artinya yang buruk akhlaknya. Sebaliknya daripada perempuan yang tadi. Idza kana fi mu'asyaratin ibratin wadi'atin fil hasabi hakiratin fil nasab. Seandainya menikahi seorang wanita yang muasyarah pergaulannya jelek, kemudian hina dalam kebangsaan, artinya dalam bangsa. Bangsa itu apa? Keturunan. Makanya dalam hukum fikih sebenarnya agama yang diutamakan, kemudian yang kedua baru nasab. Nasab itu apa? Yaitu keturunan. Kalau dia dari keturunan jalur yang baik, tentunya dia akan turun akhlak yang baik. Sayi'atul khulqi baina qaumin la yastami'una ilaih. Jadi itulah 6 perkara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Akan jauh beberapa perkara ini bila berada bukan pada tempatnya. Kita ambil kesimpulan yang pertama, yaitu masjid akan jauh bila berada pada tempat yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah dalam masjid itu. Mushaf akan jauh apabila berada pada tempat satu kaum yang tidak mau membacanya. Kemudian yang ketiga, Quran akan menjadi jauh apabila berada di tangannya orang yang fasik. Keempat, mar'atul muslimah, perempuan istri yang muslimah apabila berada di bawah laki-laki ataupun suaminya yang zalim, yang buruk akhlak. Kemudian yang keenam, warajul muslimu, yaitu laki-laki yang muslim yang salihah akan menjadi jauh apabila dia sempat menikahi seorang perempuan yang buruk akhlak. Itu menjadi nasihat ataupun akan menjadi pegangan bagi kita dalam beragama, tentunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu mengutamakan dalam sholat yaitu dalam keadaan berjamaah, kemudian selalu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Kemudian apabila kita mengetahui hukum, maka jalankanlah hukum itu sesuai dengan kata Al-Quran. Kemudian membimbing seorang perempuan kepada jalan yang baik, ataupun sebaliknya perempuan akan bisa mengarah suaminya yaitu kepada jalan yang baik. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan dibalas dengan surga. Amin ya rabbal alamin.